Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, ada 6 waktu terkabulnya doa yang bisa kita amalkan. Jika mendapati 6 kesempatan ini, jangan sampai disia-siakan untuk berdoa. Yang pertama, waktu sahur atau waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas dengan berkata doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Imam Nawawi berkata, pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Yang kedua, waktu di hari Jumat. Bisa jadi saat duduk imam di antara dua khutbah, bisa jadi pula ba'da asar sampai tenggelam matahari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta, dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, setiap riwayat yang menyebutkan penentuan waktu mustajab di hari Jumat secara marfu sampai Nabi SAW memiliki waham atau kekeliruan. Wallahu a'lam. Intinya ada beda pendapat hingga 40 pendapat dalam masalah ini mengenai penentuan kapankah waktu terkabulnya doa di hari Jumat. Namun pendapat yang paling dekat dengan dalil ada 2 pendapat. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya padaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Yang kedua, ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon pada Allah Azza wa Jalla sesuatu di suatu waktu di hari Jumat, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut, yaitu di waktu akhir setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i. Yang ketiga, bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna, bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Perihal Ramadan adalah bulan doa dikuatkan lagi dengan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan
beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dalil lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tiga orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, pada hari Arafah. Karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, doa antara azan dan iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, doa setelah sholat 5 waktu. Bisa jadi setelah salam, ba'da zikir, bisa jadi di akhir tahiyat sebelum salam. Allah SWT berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Maka bila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendakmu kamu berharap. Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu Abbas ia berkata, jika engkau telah selesai dari sholat atau ibadah, maka berdoalah. Ini jadi dalil sebagian ulama diperbolehkan berdoa setelah fardu. Allahu a'lam bishawab.